Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati dan kami hormati Ibu Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Ibu Suharti PhD, yang alhamdulillah sudah berkenan hadir untuk memberikan arahan dalam kegiatan simposium PTP dengan mengambil tema serentak bergerak berkolaborasi mewujudkan SDM yang unggul. Pada kesempatan sore hari ini mohon izin Bu Sesjen, kami melaporkan terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama-tama kami perlu sampaikan bahwa jumlah PTP kita di seluruh Indonesia ini sudah di atas 1.200-an. Ini tentu angka yang cukup besar untuk jabatan fungsional yang sudah kurang lebih selama 10 tahun dikelola oleh Pustekom dulu dan Pusdatin dalam proses perjalanannya. Nah, angka tersebut tersebar, ada yang PTP pertama, ada yang PTP muda, ada yang PTP madya, dan ada yang PTP utama, dengan komposisi yang ya plus minus hampir sama antara yang ada di Kemdikbud maupun dengan yang di luar Kemendikbudristek. Hal ini menunjukkan bahwa animo para ASN, apalagi kemarin dalam situasi reformasi birokrasi, yang memantapkan diri untuk memilih jabatan fungsional PTP ini luar biasa. Dan selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini, terutama dari tahun 2019 sampai 2021, kami dari Pusdatin mencoba untuk kemudian memberikan yang terbaik, untuk kemudian memberikan sekian aktivitas dan strategi-strategi yang bisa kita lakukan dalam rangka mengoptimalkan dan mendayagunakan para fungsional itu sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi terhadap instansi di mana mereka beraktivitas. Ada beberapa strategi Bu Sesjen dan Bapak Ibu semua yang kami hormati terkait dengan yang sudah dilakukan oleh Pusdatin. Yang pertama tentu kami melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan banyaknya usulan-usulan formasi dari lintas kementerian dan bahkan Pemda. Perlu kami sampaikan kepada Bu Sesjen bahwa hampir tiap minggu mungkin ya, saya tanda tangan surat terkait dengan usulan formasi yang disampaikan oleh teman-teman instansi lain atau bahkan teman-teman di Pemda. Di sana berapa sih butuhnya PTP utama, PTP madya, PTP muda, pertama, itu kami melakukan analisis terkait verifikasi dan validasi data tersebut sehingga ini sangat berpengaruh terhadap peta jabatan yang kemudian harus disesuaikan di masing-masing instansi. Ini menjadi salah satu aktivitas rutin kami sebagai sebuah bagian strategi pembinaan jabatan fungsional PTP ini kepada masing-masing stakeholder. Kemudian kami juga melakukan bimbingan teknis, kami juga melakukan sosialisasi dan juga melayani jasa konsultasi yang kadang-kadang 24 jam teman-teman itu. Apalagi situasi yang sudah mendesak bulan Desember begini. Kementerian Pan-RB minta sudah terjadi shifting dari struktural ke fungsional. Nah, banyak sekali kawan-kawan juga yang lintas kementerian, lintas satker berkonsultasi dan pada akhirnya kita membuat bimbingan teknis maupun sosialisasi kepada instansi lain. Apa itu PTP, kemudian apa yang dilakukan oleh PTP, bagaimana kemudian kinerja PTP ini diukur, dan bagaimana dia bisa memberikan kontribusi terhadap instansinya masing-masing. Di luar itu kami juga memberikan bahan-bahan yang sifatnya pembinaan, entah dalam bentuk informasi di website, entah dalam bentuk artikel, entah dalam bentuk media cetak, yang itu sekali lagi kita harapkan bisa memperkuat aktivitas kawan-kawan di PTP seluruh Indonesia. Nah, setelah proses kurang lebih berjalan 2 tahunan ini, kami juga melakukan pemantauan. Kami melakukan pengamatan, kami berdiskusi, dan kami melakukan retrospeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Di sini di slide yang selanjutnya kami mencoba memotret beberapa aktivitas yang dilakukan oleh kementerian yang lain. Karena tentu
yang paling merasakan atau yang paling mendapatkan manfaat dari aktivitas yang kita lakukan adalah teman-teman fungsional yang berada di lintas kementerian. Ada contoh misalnya dari teman-teman dari Kementerian Keuangan yang kemudian dia membuat sebuah aplikasi bagaimana belajar tanpa batas untuk kinerja yang berkualitas. Jadi ilmu dari Pusdatin, ilmu dari Kemdikbud dipakai di Kementerian Keuangan sebagai seorang jabatan fungsional untuk mengembangkan bagaimana sebuah situasi belajar tanpa batas untuk mendukung kinerja yang berkualitas. Ini tentu salah satu hal yang membanggakan buat kami, karena saya tahu persis bahwa ilmu yang kemudian memang salah satu bisa kita cadangkan sampai akhirat nanti ya ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu ini kemudian bermanfaat lintas kementerian bisa diduplikasi, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian salah satu aktivitas kawan-kawan kita PTP juga saat kemudian dipakai oleh teman-teman di Setnek. Teman-teman di Setnek mengembangkan MOOC, Massive Online Course, Massive Open and Online Course. Ini sebuah diklat jarak jauh juga yang diselenggarakan teman-teman di Sekretariat Negara. Mereka juga menggunakan metode analisis logika yang selama ini sudah dibangun frameworknya oleh kawan-kawan dari PTP. Ada juga teman-teman dari BKKBN yang mereka memanfaatkan keilmuan PTP-nya atau aktivitas fungsional PTP-nya untuk mengembangkan juga diklat jarak jauh di sana. Nah, dari 3 contoh ini jujur kami dari para pengelola jabatan fungsional PTP ini merasa sedikit berbangga hati bahwa ternyata aktivitas yang kita lakukan itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, betul-betul mewujud dalam sekian ikhtiar-ikhtiar di masing-masing kementeriannya, dan yang paling penting adalah memberikan kontribusi yang real. Nah, oleh karena itu kemarin kami berdiskusi di internal Pusdatin, Pusesjen, Bapak Ibu semua, saya sampaikan kepada teman-teman, praktek baik ini ayo kita kumpulkan. Praktek baik ini ayo kemudian kita saling bagikan. Makanya inilah yang menjadi substansi, inilah yang menjadi perwujudan dari cita-cita itu, kita menyelenggarakan simposium regional tahun 2021. Tentu di samping kita memberikan wawasan, memberikan pembinaan, kemudian juga tentu meningkatkan peran aktif para PTP itu sendiri. Yang paling penting adalah kita berbagi praktik baik sesama pengembang teknologi pembelajaran. Perlu kami sampaikan kepada Pusesjen, agenda ini sendiri diikuti oleh kurang lebih 120 orang yang hadir fisik di hotel JIC ini, dan semuanya sudah swab test tadi sebagai sebuah bagian dari protokol menjaga kesehatan kita, diikuti secara 120 orang luring, dan yang dari Kemdikbud cuma 15, Bu. Informasi dari panitia tadi 15 peserta. Artinya sisanya itu ya dari kementerian yang lain yang dengan kehadiran teman-teman yang ada di sini menunjukkan bahwa ekspektasi, harapan, dan keinginan berbagi praktik baik antar satu dengan yang lain itu sedemikian tinggi. Plus kemudian juga agenda ini diikuti kurang lebih sekitar 400 peserta PTP seluruh Indonesia yang mengikuti ini secara daring. Jadi totalnya ya kurang lebih 520-an yang mengikuti agenda ini secara daring dan secara luring, yang merupakan sekali lagi para fungsional PTP seluruh Indonesia. Nah, tentu pada kesempatan kali ini merupakan sebuah momentum yang strategis buat kita semua untuk sekali lagi berbagi praktik baik tentang aktivitas PTP di tempat masing-masing. Agenda ini sendiri akan kita laksanakan mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, insya Allah bertempat di Hotel JIC, dan akan menghadirkan beberapa narasumber-narasumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Besar harapan kami kepada Pusesjen untuk bisa memberikan arahan terkait dengan aktivitas simposium PTP ini, karena kami sadar betul bahwa simposium PTP ini adalah juga salah satu wujud wajah Kemendikbudristek di depan kementerian yang lain, di depan Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota. Kami mohon arahan kepada Pusesjen terkait dengan agenda ini supaya tata kelola jabatan fungsional PTP di Pusdatin yang selama ini sudah bisa kita lakukan ini bisa semakin lebih baik lagi. Dan kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir baik secara luring maupun secara daring dan mengikuti agenda ini nanti
sampai dengan selesai. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan laporan dari kami, dari Pusdatin. Sekali lagi mohon kepada Pusdatin untuk bisa memberikan arahan dan membuka agenda ini secara resmi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ma'al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.